Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li ajli ridhaka ya Allah wa li syafaati rasulikal karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa murabbi ruhina nahusu ila muallif hadzal kitab al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi nafa'anallahu bi ulumihim fit dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Para santri ingkang tansah jinaketing manah lan para pamirsa setia channel Ayu Ngaji rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing kesempatan menika kita sedaya tasih dipun takdiraken hadir wonten majelis ta'lim menika minangka ngguguraken kewajiban sebagai seorang muslim muslimah sekaligus nyadong ridhanipun Allah Subhanahu wa taala mbok menawa angsal bonus ngelmu ingkang manfaat lan barokah. Monggo kita terasaken, kita lajengaken kajian kitab Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Sakmenika dugi hadis 17. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Sallallahu alaihi Muhammad. Dipun gatosaken, diperhatikan agar tidak salah paham dari awal sampai akhir. Ben malaikate mboten kecelik lek nyatet sampean kuwe. Tewas warak dicatet api, jebul turu. Ra sida dicorek meneh. Bar dicorek kok tangi. Wah, ngewuhake malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u wal ishruna. Hadis yang nomor 27. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-birru husnul khuluqi. Kebagusan yang hakiki adalah baiknya budi pekerti. Wal ismu utawi dosa iku ma perkara haka kang krengket apa ma fi nafsika ing ati sira wa karihta lan sengit sapa sira ayatolia ing ento ningali alaihi ing atase ma sapa annasu menungso. Rawahu Muslim.
Hadis yang ke-27 ini oleh Imam An-Nawawi disodorkan 2 hadis. Berarti tidak murni 40 hadis ini, mesti punjul. Ini 27 saja, ada 2 hadis. Hadis yang kedua, wa an Wabisah bin Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qala, Ma'bad berkata, Wabisah berkata, ataitu Rasulullahi, aku mendatangi Rasulullah. Faqala, kemudian Rasul bersabda, Ji'ta tas'alu 'anil birri, apakah engkau datang akan menanyakan tentang kebagusan? Qultu, na'am. Kemudian aku menjawab, ya. Qala, istafti qalbak. Rasul kemudian bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu wa tma'anna ilaihil qalbu. Yang dinamakan kebaikan itu adalah jiwa dan hati itu bisa tenang karena hal tersebut. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadr. Sedangkan dosa adalah suatu yang membikin hati tidak tenang. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Walaupun umat manusia memberikan fatwa kepadamu. Haditsun hasanun. Ini hadis hasan. Rawainahu fi musnadayil imamaini. Kami meriwayatkan dari 2 kitab musnad, 2 imam, yaitu musnadnya Imam Ahmad bin Hambal dan musnadnya Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Baiklah, saya jelaskan semampu saya mengenai 2 hadis ini. Pertama, Rasul bersabda, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah bagusnya akhlak atau budi pekerti. Maksudnya bukan hanya itu. Ini menunjukkan prioritas atau ranking dalam suatu hal. Bahwa ranking pertama menduduki kebaikan adalah bagusnya budi pekerti atau akhlak, tanpa menafikan kebaikan-kebaikan yang lain. Contoh liyane ana al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya ya bukan hanya wukuf di Arafah, masih ada sa'i, masih ada tawaf. Maksudnya ranking pertama itu wukuf di Arafah. Maka di sana doanya sangat makbul. Nah, mudeng ra? Jadi albirru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah baiknya budi pekerti. Ini yang lebih diutamakan. Ora beda kaya sampean umpamane mertamu. Kemudian mendengar azan. Terus kamu ngomong sama tuan rumah, nyun ngapunten kula badhe nderek sujud. Nah, itu bukan berarti sholat itu hanya sujud tok.
Ini menunjukkan bahwa ranking pertama yang paling dianggap diprioritaskan adalah sujud dalam sholat itu. Kita paham tak? Al-birru husnul khuluqi. Selanjutnya wal ismu, nah ini dari antitesis dari al-birru, kebaikan adalah al-ismu atau dosa. Ini bukan tanpa alasan. Kalau di Al-Quran itu ada ayat begini, para rawuh sedaya, ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, lanjutannya apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, terhadap albir, hal yang baik, wat taqwa dan ketakwaan. Sebaliknya wala ta'awanu, jangan saling tolong menolong alal itsmi, terhadap suatu yang dosa. Oh, sumbernya dari ayat itu, ada albir, ada al-itsm atau dosa. Antitesisnya begitu. Kemudian kalau di ayat lain juga ada laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wan nabiyyin ila akhirih. Surat apa ya, aku lali. Kebaikan itu bukan hanya menghadapkan wajahmu ilal masyriq wal maghrib, ke barat, bukan hanya menghadapkan wajahmu ke Mekah, ke Ka'bah. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu man amana billah, yang beriman kepada rukun iman yang 6. Ya, rukun iman yang 6. Lanjutannya ada wa amilus sholihat. Oh, berarti kebaikan itu hakikinya, kebaikan yang hakiki adalah kebaikan yang sudah bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau hanya baik untuk diri sendiri, itu belum kebaikan secara hakiki. Kebaikan yang sesungguhnya adalah jika orang lain itu sudah bisa merasakan kebaikan kita. Maka benar sabda Rasulullah itu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Paham ya? Terus kayak nek ana wong duwe anak pas jenengi terus dongak-dongake mugi-mugi lare menika dados lare ingkang sholih sholihah, ngono ta? Itu doa kebaikan. Muga-muga dadi wong apik. Tapi sholih dan sholihah itu kebaikan yang hanya untuk diri sendiri. Wong kok sregep salate, posone sregep, apa meneh ya, tahajude sregep, ya kaji, itu sholih. Nah, yang di atasnya ada muslih. Nek wedok ya muslihah, artinya dirinya baik juga membawa kebaikan untuk orang lain. Dalam bahasa kerennya, menjadi generasi yang bisa menjadi agent of change atau agen perubahan. Neng rada wagu nek pembawa acarane mugi-mugi lare menika benjang dados agent of change, ngono.
Amin niku panganang napa, Mbah? Panganang napa? Bahasan Inggris protes, bahasan Arab mugi-mugi dados tiyang muslih muslihah. Amin, amin. Ora protes padahal ora ngerti maknane. Nah, itu albir. Wa qad taqaddama al-kalamu fi husnil khulqi. Qala Ibnu Umar albirru amrun hayyinun. Ibnu Umar berkata bahwa kebaikan itu adalah perkara yang mudah. Mudah. Saya ulangi lagi, kebaikan adalah perkara yang mudah. Wa wajhu talqun wa lisanun layyinun. Di antara contohnya adalah wajah yang sumringah, yang ajer, dan lisan yang halus, layyinun, lembut. Ini kebaikan itu mudah. Di dalam Al-Baqarah ayat 177, nah, tak bukake. Nggih, mau menira ngerti saiki wis ana ya. Al-Baqarah 177. 200. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Nah, ini kebaikan yang sesungguhnya bisa diambil pengertian saking Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman di sini, kebaikan itu bukan hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Artinya sholat. Tetapi kebaikan itu man amana billah. Pertama beriman kepada Allah. Orang beriman pada Allah itu sudah baik. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, terjadinya hari akhir, adanya hari kiamat, hari akhir. Sampeyan kabeh do iman ora? Alhamdulillah. Wal malaikati, dan iman adanya malaikat beserta tugas-tugasnya. Wal kitabi wan nabiyyin, iman dengan adanya kitab-kitab yang wajib diimani, keberadaannya ada 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi iman plus pengamalannya itu hanya Al-Quran, karena kita umat muslim. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi tentu saja dan para rasul. Iman kepada para nabi dan rasul itu artinya satu, meyakini bahwa mereka diutus ke dunia ini untuk membimbing para umatnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa.
Tapi khusus Nabi Muhammad kita harus yakin iman beliau diutus bukan hanya untuk umatnya Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Bahkan umat jin saja beriman kepada beliau dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kategori yang pertama kebaikan itu adalah iman terhadap rukun iman. Kategori kedua, wa atal mala ala hubbihi, mau memberikan sebagian hartanya, harta benda kepada hubbihi, yang dicintainya. Maksudnya harta benda yang dicintai. Jadi sing dikeke itu harta benda yang masih dicintai, aja sing turah-turahan. Kepada siapa diberikan? Zawil qurba, pertama kerabat, keluarga kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim, tentu saja termasuk piatu. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wabnas sabil, baik kepada anak jalan, anak jalanan, ibnu sabil. Wasailin, dan para peminta-minta, pengemis. Wafir riqabi, dan kepada budak-budak. Wa aqamas shalah. Nah, ini kategori kedua wis kecanda. Baik, yang namanya baik itu mau mengikhlaskan harta bendanya yang masih dicintai ya, diberikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam Quran ini. Nah, kalau di ayat lain ada yang lebih luas lagi, bahkan kepada teman karib. Kalau di sini termasuk dzawil qurba. Kategori ketiga baik itu adalah wa aqamas shalah, mau mendirikan salat, wa ataz zakah, mau membayar zakat bagi yang sudah mencapai nisab. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menepati janji jika berjanji. Nggih, wis kecandak pira? Tak baleni meneh. Kebaikan kategori pertama itu beriman kepada rukun iman. Yang kedua, mau menginfakkan sebagian harta. Yang ketiga, melaksanakan sholat, zakat, dan memenuhi janji. Nah, kebaikan dari apa ya, jenis yang keempat, wassabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's, mau bersabar, mau apa? Bersabar dalam segala kondisi, termasuk salah satunya kondisi ba'sa dharra, kondisi ngenes, serba kekurangan. Wahinal ba's, dan ketika mengalami suatu tragedi yang tidak menyenangkan. Nah, ini sangat luas kebaikan itu. Paham nggih? Ulaikal ladzina shadaqu, ya mereka itulah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini hadis ditafsiri dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 177. Kenapa sambungannya kok man amana billah wal yaumil akhir? Karena orang yang mau berbuat baik kepada orang lain, salah satunya menginfakkan sebagian hartanya, itu tentu landasannya adalah iman kepada Allah dan hari akhir, karena mengharap balasan di hari akhir.
Ngono ceritane kuwi. Mengharap balasan di hari akhir. Bahkan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu disambungkan dengan kebaikan. Misalnya, man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, halus, lembut. Kalau enggak bisa, aw liyasmut, maka diamlah. Itu kan sambungan. Albir, kebaikan, itu landasannya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Bisa dipahami ya. Wal itsmu, sedangkan dosa itu maha kafi nafsik wa karita an yatali alaihin nas. Sesuatu sing marak kira kepenak nang ati. Ya, marak kira kepenak nang ati dan akan benci dan tidak suka jika orang lain itu melihatnya. Itu al-itsmu, dosa. Nah, maka di dalam hati ini ada yang namanya hati nurani. Kata orang Indonesia, hati nurani. Nur. Itu berasal dari kata nur, cahaya. Hati yang bercahaya. Tapi hati yang bercahaya ini, hati nurani, kalau tidak pernah didengarkan, lama-lama meleret, mati. Nah, ini ada sambungannya dengan hadis berikutnya. Saya lanjutkan dulu hadis Wabisoh. An Wabisoh bin Ma'bad, sahabat Wabisoh. Wabisoh ini menangi hidupnya Rasulullah, maka disebut sahabat. Tapi hanya menangi sedilo, setahun. Setelah Rasul wafat, beliau pindah. Ini ada yang mengatakan Wabisoh itu termasuk kaum Ansor, jadi wong Madinah. Tapi setelah Rasul wafat, kemudian beliau pindah ke negara lain. Sowan kepada Rasulullah Wabisoh ini. Tapi seolah-olah Rasulullah tahu apa maksud kedatangannya. Apakah engkau akan menanyakan tentang kebaikan? Tiba-tiba Rasul berkata begitu. Dijawab, ya. Ampuh toh Rasulullah. Entah kebetulan atau memang sudah diberitahu oleh wahyu. Gue arek takon ngene-ngene. Namanya juga Rasul, punya mukjizat. Terus Rasul menjawab, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Nah, singkat, padat, dan jelas. Tapi hadis ini tidak mutlak, jangan dijadikan dasar secara mutlak. Jangan hanya hadis ini yang menjadi pegangan. Albirru matma'annat ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalb. Yang namanya kebaikan itu sesuatu yang kalau diperbuat membuat hati tenang. Kalau ingin
berbuat sesuatu kok ini menjadikan tenang, kok tidak ada syakwa sangka, berarti itu kebaikan. Tapi sekali lagi ini jangan dijadikan satu-satunya pedoman. Ya karena tadi itu ada hati yang mati, ada hati yang masih bersinar. Misalnya celeng halal apa haram ya, misalnya. Nah, karena orang awam krungune meng iki tok, terus istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Wah, nak hati enak iki kepenak. Halal wae ya. Oh, jadi hati itu yang bisa dimintai fatwa, satu hati yang sering dipedulikan, yang sering didengarkan, hati nurani yang sering didengarkan kata-katanya, dan juga hati yang sudah mendapatkan pendidikan. Mau tidak mau pengetahuan itu juga akan mempengaruhi fatwa-fatwa hati. Wong ana wong saking ra ngertine wong awam, suatu yang baik tetap dia atine ngrasa ora kepenak, ya gara-gara orang ngerti. Misalnya pas ziarah ke Jakarta atau ke Madura, kemudian pemimpin rombongannya mengajak untuk sholat jamak dan qashar. Karena saking ra ngertine, wah kula kok ora kepenak ya. Wong biasane sholat 4 rakaat kok dadi 2 rakaat. Muni ra kepenak ki mergo saking ra ngertine. Dia tidak tahu bahwa di dalam agama Islam ada fasilitas yang namanya jamak, namanya qashar, dan itu pun juga disebut kebaikan. Karena enggak tahu, maka ngrasa ora kepenak. Tapi setelah tahu, nah jadi kepenak karena tahu ilmunya. Ngono. Berarti ilmu al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya yang bisa menerangi diri, bisa menerangi hati juga. Maka jangan biarkan hati kita, terutama hati nurani kita itu mleret dan mati ngasih makpet. Nggih toh? Nah. Yo, bendo semangat kita baca sholawat tibil qulub ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi abdani wa sifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Nah itu salah satu sholawat yang bisa mengobati hati yang sakit. Hati yang sakit tentu saja tidak akan bercahaya. Tidak akan bercahaya. Maka Rasul pernah menuntunkan doa, Allahumma ja'al li nuron, jadikanlah untukku cahaya fi basori, di penglihatanku, wa fi sam'i, dan cahaya di pendengaranku,
wa fi badani nuron fi badani, cahaya di badanku. Akhir doanya sungguh luar biasa. Waj'alni nuro, dan jadikanlah aku cahaya. Keseluruhannya, jaba jero. Karena saking pentingnya cahaya, nur. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya yang menerangi diri kita, hati kita, pikiran kita, pendengaran kita. Coba bayangkan ketika seseorang lahir di hutan. Lahir di hutan terus ditinggal oleh orang tuanya. Terus diasuh oleh beruang misalnya. Jadi anu dong, masa ente ber. Kalau itu bukan cerita betulan ya. Maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dari ilmu itu. Kelakuane engko iso kaya beruang. Dia tidak bisa bicara karena tidak punya ilmu pembicaraan. Suarane iso kaya beruang. Bahkan langkahnya, makannya, yang dimakan juga makanannya beruang. Bandingkan dengan yang lahir di Bandungan, diasuh oleh manusia. Sedikit banyaknya dia akan terkena nur dari ilmu. Iya toh? Enggak jal sampean teko sesasi nang jero kamar. Ora usah nggo HP. Mengpakani madang ising turu, madang ising turu. Suwe-suwe mbleret lan. Nah ini, jadi hati yang bercahaya, yang disebut hati nurani itu harus sering kita dengarkan. Karena hati nurani itulah yang sering memberikan fatwa. Iki apik, iki elek. Agar hati nurani semakin tajam, maka menungso kon sinau, ngaji, sekolah. Tapi sekali, dua kali tidak didengarkan, hati nurani lama-lama akan cuek. Misalnya, nafsu mengajak kita untuk bermaksiat. Hati sebetulnya, hati nurani sudah berkata, jangan, ini enggak baik, dosa. Tapi kita kalah, sehingga memenangkan hawa nafsu. Langkahlah ke maksiat, hati nurani akan kecewa. Dan sebetulnya enggak tenang. Itulah mengapa orang yang melakukan maksiat, apapun bentuknya, tidak tenang. Karena bertentangan dengan fatwa hati. Tapi itu kok ada orang bermaksiat, hatinya tetap tenang. Itu karena sudah sering mencuekin kata hati nurani. Sehingga hati nuraninya sudah mati. Ya tenang-tenang saja orang berkorupsi. Tidak merasa berdosa. Inilah mengapa saya katakan hadis ini jangan dijadikan satu-satunya pedoman untuk menghukumi sesuatu. Jadi kata istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, itu digunakan lebih tepatnya ketika suatu masalah itu belum ada fatwa dari ulama. Di kitab-kitab juga belum ada, kita belum pernah mendengar apakah ini boleh atau tidak, halal atau haram, hak atau batil. Itulah saat yang tepat.
tanya ke hati nurani, kepenak pura kira-kira, ngono. Aja sithik-sithik takono atimu, nek atine ndablek. Nggih to? Nah, istafti qalbak. Di dalam syarahnya tak wacake. Syarah hadis yang pertama Anna Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Adam auso memberikan wasiat banihi kepada putra-putranya. Biwasoya dengan beberapa wasiat. Di antaranya annahu idza aradtum fi'la syai'in, ketika engkau ingin melakukan sesuatu wahai anakku, kata Nabi Adam, fa init tarabta qulubukum fala taf'aluhu, jika hatimu bimbang, mider-mider, tidak kepenak, maka jangan kau kerjakan. Fa inni lamma tanautu min aklis syajarah, karena sesungguhnya saya dulu terus curhat lagi karo anake, saya dulu itu mendekati pohon untuk memakan buahnya itu, ittaraba qalbi indal akli, hatiku sebetulnya tidak tenang, tapi saya tetap memakannya. Akibatnya apa? Aku diusir saka swarga. Wa minha annahu qol, pesan yang lainnya kepada putrane, idza aradtum fi'la syai'in fangzuru, ketika engkau akan berbuat sesuatu, maka fangzuru fi akibatihi, lihatlah, pikirkanlah akibat setelahnya. Jangan berpikir pendek, sumbu pendek. Sing penting saiki, sesuk pikir sesuk. Ya orang ngono, sebagai orang muslim harus mikir masa depan. Kalau saya mengatakan begini, apa yang akan terjadi ke depannya, atau bagaimana perasaan orang lain. Kalau saya waktu belajar ini tidak sungguh-sungguh, besok masa depannya akan jadi seperti apa. Sekarang kan tanggal 28 ya, Sumpah Pemuda toh. Jadi masa depan bangsa 25 tahun yang akan datang ditentukan oleh para pemuda yang sekarang. Kalau usia seperti saya, ini tidak menentukan masa depan kalian. Saya dan kalian sudah hidup di zaman yang berbeda. Nggih toh? Karena masa depan itu ada di tangan kalian, maka tentukan mulai sekarang. Dan itu sudah berlaku. Waktu sekolah kok keset, insya Allah, so ora patek kanggo gawe. Karena zaman semakin maju, sing dikanggokke itu adalah orang-orang yang mempunyai life skill, keterampilan-keterampilan. Kalau sekarang kalian tidak mulai nyicil-nyicil punya keterampilan-keterampilan khusus, sok calone ra kanggo gawe. Nah. Sok suwe-suwe ijazah ki wis ra kanggo. Yang berguna hanyalah life skill,
keterampilan hidup. Nah, nek meng ijazah akeh tunggale. S1 sing nganggur pirang ewu. Apa meneh kok meng SMA? Life skill, keterampilan itu, so masa depannya. Nah, ini mumpung memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yo tadi pemuda pemudi, nang kono asing disebut ora mung pemuda tok. Kami pemuda dan pemudi ngono ta? Berjanji bersumpah. Terus berbahasa satu bahasa Indonesia, bertumpah darah satu tumpah darah Indonesia, tanah air Indonesia. Terus apa nih? Berbangsa satu, berbangsa Indonesia. Wis ngono kuwi aku lali. Sampeyan sing pemudi yo kudu apal kuwi. Khususnya pemuda-pemudi muslim ditambahi ora mung kuwi tok. Kami pemuda dan pemudi muslimah mengaku beragama satu agama Islam, mengamalkan syariat satu syariat Islam, ala madzahibil arba'ah. Ngono. Nggih ta? Kita disuruh memikirkan akibat apa yang akan terjadi. Fa inni lau nadzartu fi aqibatil aql ma akaltu minasyajarah. Sesungguhnya saya kalau tahu akibatnya yang akan terjadi setelah saya memakan wa khuldi itu di surga, saya tidak akan memakannya. Tapi saya itu dapusi karo setan terkutuk, iblis. Jarane meni sumpah-sumpah demi Allah, sampeyan nek mangan ki arak kekal nang swarga, nyatane malah diusir. Nek ngerti arak diusir aku rak ramangan. Maka wahai anakku, nek arak berbuat apa-apa dipikir sik akibate arak dadi apa. Nggih, ngono terus anak-anak. Wa minha annahu qol. Pesan berikutnya, idza aradtum fi'la syai' fastashiru al-ikhbar. Kalau engkau akan berbuat sesuatu, maka bermusyawarahlah, rembugano musyawarah dengan orang-orang yang di bidangnya ahli ilmu. Ngono. Lawis tasyartu al malaikah la asyaru alayya bitarkil akal. Seandainya saya waktu itu bermusyawarah dengan para malaikat, maka saya tidak akan memakan buah itu. Yo karena saya enggak bermusyawarah wahai anak-anakku. Yo dadi ini kaya ngene iki sampean wahai Bani Adam saiki do nang donya to, syukur. Nek aku ramangan ki sampean wis do nang swarga kabeh ket mbiyen. Tapi itu sudah skenarionya Allah, memang harus begitu. Musyawarah. Nah, maka di sini dikatakan fastashiru al-ikhbar atau al-akhbar, bermusyawarahlah, bertanyalah kepada orang-orang bagus, orang-orang ngalim. Kaitannya dengan istafti qalbak, maka jangan dijadikan patokan satu-satunya. Piye pendapatmu? Wah, nek menurutku apik-apik wae istafti qalbak. Nek ati kepenak ge ngono. Jangan keburu begitu. Wong Quran saja mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika engkau tidak mengetahui.
kon njaluk fatwa nanggon ahli zikir, nanggon para alim. Jangan keburu minta fatwa diri sendiri, kesasar. Siapa yang tidak punya guru, gurunya setan. Mintalah fatwa dulu kepada para guru-guru, pada para alim, baru berkesimpulan. Jadi kan oke, wong sing ora gelem ngaji, ora gelem merguru. Keset, anane meng merguru karo Mbah Google tok. Ya kesasar. Karena di Google nggak ada saringan, nggak ada filter. Filternya ya diri kita sendiri. Oke, sing do kesasar gara-gara Google. Pengguna Google itu harusnya orang yang sudah punya filter. Kan itu hanya alat pendukung. Jangan dijadikan satu-satunya rujukan. Termasuk ngaji. Ngaji nanggon Mbah Google nang YouTube itu juga harus ada filter. Ora kabeh dieloni. Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah rungokke. Engko terus sing Wahabi ya rungokke kabeh dinut. Ada geleng edan suwe-suwe. Kok iso edan? Wah, jare Ustadz Wahabi ngene, jare Ustadz NU ngene, jare Ustadz Muhammadiyah ngene. Nditoke sing bener gara-gara ra duwe filter. Nek wis duwe filter, wis tau ngaji, ya ora bingung. Pinter milih. Iki sing perlu di-note gitu. Jadi wong akeh sing do stres. Karena stres akhirnya salah jalan. Terus membuat keputusan, wah nek ngono rasa Islam-islaman lah. Lah malah salah langkah. Tenin kowe, akeh sing do ngono kowe. Wah sing penting Islam. Ayo njur kesasar kowe nek muni sing penting Islam. Anak sing penting Islam jurak manut sapa? Mbasan takoni ngono, ya manut Kanjeng Nabi. Wis tahu kepethuk Nabi apa? Manut Kanjeng Nabi, takoni wis tahu pethuk Nabi apa? Ya urung. Piye to le manut? Maca Quran, maca hadis. Ngerti maknane apa? Itu ku terjemah, kelak terjemah, kudu makna. Yang bisa menjelaskan Quran dan hadis hanyalah para alim. Mau tidak mau ya kudu ngaji nanggon ahlinya, nanggon para alim ulama. Ora bareng ngaji dhewe. Nek ngaji dhewe rawan kesasar. Iya ta? Ya apa orang kira? Karena bahasa Arab itu beda harokat saja maknanya wis beda lho. Dua kata satu makna, dua kata dua arti beda makna. Itu ono. Nah saiki ono istilah insan. Ono al-basyar. Ono nas. Nek terjemahane padha manusia. Neng maknane wis beda. Contohnya begitu. Itulah pentingnya ngaji. Nahwu sorof. Kepaksane kok angel ngaji nahwu sorof, ya sami'na wa ata'na karo para alim ulama. Aja gawe ukara dhewe. Wah nek ngono rak manut para alim kadar beda-beda kok. Perbedaan itu adalah rahmah. Perbedaan antara satu alim dengan alim yang lainnya itu rahmah. Bisa menjadi kasih sayang. Nah, paham ya? Qauluhu wa karihta ayyatali alaihin nas li'annan nas qad yalumunal insan ala aqli syubhat. Sabda Rasul
Dan engkau membenci, tidak suka jika orang lain melihatnya. Itu juga tergolong dosa, salah satu tanda dosa. Penjelasannya, karena manusia itu qad yalumuna, teman-teman nus maidu atau terkadang maidu al insana ing menungso ala akli syubhati ing atase mangan bondo syubhat wala akhliha, dan memakan atau mengambil perkara syubhat, wa ala nikahim ro'atin, dan menikahi seorang perempuan qad qila annaha arda'at ma'ahu, yang sudah dikatakan bahwa arda'at nusoni sapa imro'ah ma'ahu sertane, coba kuwi rujukane nanti, sertane ingsan. Nah, ini contohnya masalah pernikahan ini. Misalnya sampean Mbak Nindi misalnya ya toh. Pas cilikane Mbak Nindi kuwi ya disusoni mbokne ya. Mbokne. Terus tanggane 5 langkah. Tangga 5 langkah ya toh. Kuwi duwe anak cilik lanang. Pas ditinggal mbokne nang pasar, terus kekejer nangis mergo ngelak. Njur karo mbokne Nindi disusoni. Nah, singkat cerita, Bahasan wis gede Nindi karo Slamet umpamane jenenge. Ah sapa? Ya Mas John gitu, Mas John. Johnny. Heeh, Johnny jenenge. Nindi karo Mas Johnny. Kuwi dodenge senenge karena pendantino tak truk petuk weruh kon jendela. Kadang pas cilike to apa poyok-poyokan suwe-suwe kok dadi seneng. Nah, ini kalau nikah bisa jatuh ke syubhat kalau tidak tahu ilmunya. Oh sing diharamke kuwi jika pendapate para ulama menurut mazhab ini kepiye. Oh enggak boleh nikah kalau sudah disusoni 5 kali. Ada mazhab yang lebih keras lagi, misalnya Imam Malik. Ya tetap ora oleh nikah walaupun gak disusoni meng sepisan. Nah, hal-hal seperti ini disebut syubhat. Anjuk piye mending raha ora Nindi. Umpamane ta. Ora, ngerti was tenan nikah jebol-jebol sing bener kuwi pancen haram gitu. Jatuhnya ke perzinaan. Nah. Oh, tadi kudu ngati-ati nyusoni kuwi ya. Ora to nyusan-nyusoni. Ini nek padha-padha wedoke ngono. Nindi wedok, tangga 5 langkah ya wedok. Wis bebas nyusoni wis kanan kiri kene oke. Ana siji lanang ndilah sok gede malah seneng. Wah. Nggih ta. Memang masalah susu tadi kok ngono ndarani. Mithalul haram, contoh yang haram. Jadi kalau dalam hal hukum, ya hukum tidak boleh mengambil fatwa dari hati. Tak baleni kata-kata hari ini. Dalam hal hukum yang sudah jelas, tidak boleh mengambil fatwa dari hati. Karena di hadis sebelumnya kan sudah ada innal harama bayyinun wa innal halala bayyinun. Kuwalik.
innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Kalau sudah jelas maka tidak boleh minta fatwa di hati. Gitu. Misalnya ngene. Menurut sampean hotdognya halal apa haram? Contoh lain, misalnya kapan-kapan sampean nang Korea, terus ono makanan, sebuah makanan jenengane ono kata babine, gitu lho. Apa ya? Sop apa ya? Sop rasa babi, no misale. Ini halal apa haram? Ya urung mesti. Karena bisa jadi itu hanya perasa kaya nganu kae lho. Mie ayam bakso misalnya, atau mie ayam crispy. Kan nang kono ora ana ayame. Meng diambilkan dari perasa buatan atau sintetis. Nah, maka pentingnya pengetahuan di situ. Maka kalau ragu, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Nek mantep ya pangano. Tapi nek ra mantep gara-gara sebuah nama, ya jangan. Wah, ana kata babine, berarti ana unsur babine ya rasa. Karena angkringan ana sego kucing. Apakah ada daging kucingnya? Oh, ternyata sejarahe kucing kuwi senane gereh. Nek nangon sego kucingan kae ana gerehe cilik-cilik, ngono ta? Njuk diarani sego kucing. Urung mesti kuwi ana kucinge, pancen ra ana kucinge. Bakso setan, apa ana setane? Meng baksone gedhe-gedhe kaya ndas gundul setan ngono lho. Ya asline sing salah le jenengi kuwe. Maka pentingnya sebuah nama itu di situ. Nek engkei jeneng apa-apa ki sing apik. Karena akan sangat berpengaruh terhadap image seseorang. Gajal anake sampean jenengi Lemi ngono. Apa kata orang-orang? Utawa Mendil. Ana wong dhuwur jenengane Mendil. Nah. Terus wong Sedimara ki ana jenenge Mbah Ruwet. Njuk kepriye? Wah reget malah, imete wong berarti regit ya. Padahal wonge resikan umpamane. Mbah urip ana disiarke innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nembe mawon ketimbalan, sedo nggih menika Mbah urip. Jare urip kok mati. Ya Allah. Nanti jeneng sebuah nama itu ada maknanya. Kata orang Inggris, what's the name? Apa arti sebuah nama? Ya berarti kok nama itu. Dijenengi Mahmud, Ahmad, Hamid, Hamidah, Humaidah, Muhammad, Ahmad, Mahmud, Mahmudah. Itu sangat berpengaruh. Karena wong kuwi biasane jenengi anak sesuai dengan cita-citane. Wah anakku, kok aku pengen cita-cita anake dadi apa, jenengi sesuai cita-citane. Nek jenenge Mendil aja kepiye? Oh.
pas lahir, pas viral-virale Gus Ikdam misalnya, wah anakku ben kaya Gus Ikdam, jenenge Ikdam. Ya oleh wae ngono kuwi. Misalul haram, saya lanjutkan, contoh perkara yang haram, al-aklu mimmalil ghair. Memakan harta orang lain. Saya ulangi lagi. Contoh perkara yang haram adalah memakan harta orang lain. Lanjutannya apa itu? Fa innahu yajuzu in kana yatahaqqaqu ridahu. Tapi bisa menjadi boleh jika sudah nyata diridhoi oleh orang lain itu. Sing cok dijenengi muni nembung keri ngono lho. Gosop ya. Misale sampean jiko mie instane ngon sapa nang jero lemarine ora nembung. Kancamu gak bali, 2 dina. Le nembung basan wis teko. Asjuk selama 2 dina ki berarti nang kene mangan bondo haram. Piye kuwi ngono kuwi. Sing disamarke kancane ro ngasih teko wis mati. Ala kepriye kuwi? Nek kasus cilik-cilik ngoten niku buatlah perjanjian saja. Wis pokoke nggri ana panganan kok nang kamar kene sapa-sapa kono. Nek nang lemari aja ya aja. Ngono. Itu perjanjian namanya. Sandal barang iso ora dadi gosop, nggri wis ana perjanjian. Sapa-sapa oleh ngenggo. Monggo sing penting ora diguak, sing penting tanggung jawab. Oh berarti wis ora apa-apa. Wis cetok olehe ngono lho. Fa in syaka, lagi lanjutane. Fa in syaka fi ridahu haruma al aklu. Tapi jika mamang ragu-ragu, apa? Ragu-ragu dalam ridhonya oleh purane wong liya kuwi, ya haram le mangan. Ana pen apik misale, pene apik rega 150.000. Wis tau tuku apa urung pen rega sakmono? Oh alah, berarti ancen miskin tenan ya. Aku wis tau tuku pen rega 150.000. Ya ana. Wong pene ana kamerane. Wis bodol. Ana pen api gemletak nang meja. Juk kamu arep njikuk nyileh sadonge ora nguntetake rak nyileh rak gen nulis apa. Tapi jika kamu ragu kira-kira oleh purayon ndak ben larang ke. Kalau ragu haruma maka jadi haram. Nenek mantep sampean bestine ngerti sifate kancamu cok olehan, wah oleh meng ben kok. Ya wis halal. Nah, tapi itu ya dilok-dilok ya penuh pertimbangan kebijakan. Atine barang itu wis mati apa gurung. Nuranine kuwi cok ditambani pura. Ngono. Wong tombo ati iku 5 perkarane. Ngecal do apal pura. Jirolu tombo ati
ingkang suwe kaping 5 wetengira luwenono salah suwijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani. Nah, kuwi to Mbak Ati 5 perkara niki kena gawe nambani hati nurani yang bleret sing urung kadung mati lho ya, menggek bleret. Ati bleret itu kepriye? Ya kadang-kadang peka, kadang-kadang tidak peka. Nek ana barang apik niku. Misale ana azan gulang-galung, malah do ngobrol, ora do jawab. Kuwi berarti termasuk bleret. Wis bar azan, Pak Imam wis ngenteni suwi, isih do ngobrol kok ora do wudu. Kuwi atine bleret kuwi. Perlu ditambani. Tambane nggo 5 niku. Siji maca Quran eling maknane. Ping pira? Ayo tingkat kembleretane kepriye? Nek mbleret banget ya dogae le maca Quran. Nomor 2 salat wengi lakonono. Wong gak salat sunah wae sampean keset tok. Khususe rawatib lho. Ba'diyah qobliyah cok langsung mak plencing to. Ya padha. Padha nyong. Kok arak salat wengi, ndak ya ora abot ya, tapi demi mengobati hati yang sedang bleret diusahake. Nah gitu kan. Nggih to? Bener apa ora nyong? Nomor 3 apa mau kayak? Tadi urutannya ya enggak ada yang salah. Cuman hanya tidak seragam gitu loh. Wis tetep bener jumlahnya 5. Nomor 3 apa mau? Wong kang soleh kumpulono, ayo bener. Nek pengen dadi apik, ya kumpul karo wong apik, wong soleh-soleh. Nek atine mleret, ya aja dadi siji wong sing atine mleret, atan saya mati. Atine mleret ya jajar karo wong sing atine padhang melu kepadangan. Nggih napa nggih? Wong pilihane nggih napa nggih ya tetep kudu nggih. Kumpul-kumpul karo wong soleh. Wong soleh iki kepriye? Ya wong apik. Misale Nurul kuwi atine mleret. Tandane apa? Gak diterangke ngaji malah ngobrol dhewe misale. Ya aja jajar wong sing tukang ngobrol, jajara wong sing sregep. Nah, insyaallah melu-melu anteng itu. Kuwi meng conto lho, Rul. Aku ra nyindir meng omong cetha. Wong kang saleh kumpulono. Kaping 4 zikir wengi ingkang ora suwe. Zikir wengi ingkang suwi. Ya tergantung tingkat kembleretane. Nek atine mbleret banget, saya suwe saya apik. Ngono. Lah, lek niteni atine kita niki mbleret apa ora, isih nurani, isih bercahaya enggaknya, ya sing ngerti awak dhewe-dhewe. Ketika ada kebaikan, bagaimana hati kita? Tersentuh tidak untuk mendatangi kebaikan itu? Ketika ada teman yang butuhkan, tersentuh enggak untuk membantu? Ketika ada kotoran, tersentuh enggak untuk menghilangkannya? Nah itu tadi kebaikan-kebaikan yang disebutkan tadi itu loh. Kuwi kena ke barometer, pertanda, kena ke ciri-ciri. Gemetani awake dhewe. Gemetani siapa? Awake dhewe.
Walaupun rada angel metani awak dhewe ancen angel kok. Sing gampang metani wong. Iya apa ora? Nek metani awake dhewe ngilo tok itu butuh pengilon. Kalau ingin biji awake dhewe butuh orang lain. Nek biji kok biji awake dhewe ya mesti muni apik. Nyong wis apik kok, nyong wis apik. Wong omongane dhewek. Bagaimana apa pendapat orang lain tentang kita? Itu kadang-kadang dibutuhkan, tapi jangan selalu terlalu dipedulikan. Kalau terlalu dipedulikan terus-menerus stres. Apa pendapat orang lain? Nong terus, piye pendapatmu tentang saya. Kalau semua dirangkum, dipedulikan, ora ana sing kebenaran. Yo kadang-kadang iki istafti qalbak, mintalah fatwa ke hatimu. Zikir wengi ingkang suwi itu demi PDKT kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaping 5 apa? Wetengira luwenono mesti kon poso ya. Karena orang yang berpuasa itu hawa nafsunya akan mbleret dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang saya cintai dan para pemirsa semuanya, ini beberapa penjelasan tentang dua hadis ini bahwa kesimpulan yang bisa saya berikan, closing statement yang bisa saya berikan adalah kebaikan yang sesungguhnya adalah kebaikan akhlakul karimah. Contohnya adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang istrinya sendiri yakni Sayyidah Aisyah mengatakan khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Quran berjalan itu Rasulullah. Maka bisa kita contoh dari berbagai sisi kehidupannya. Bagaimana Rasul bergaul dengan istrinya, dengan putra-putrinya, dengan orang lain, dengan anak kecil, dengan orang tua, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan pedagang. Semua bisa dicontoh karena memang khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Quran. Sedangkan Al-Quran membicarakan segala hal. Itu pertama, akhlakul karimah. Sak pinter-pintere wong kalau akhlaknya tidak karimah, maka derajatnya akan turun. Maka pesan saya kepada para santri dan kepada para pendengar seluruhnya yang menyimak pengajian ini, mari selalu berpedoman kepada akhlakul karimah. Saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hal yang kedua yaitu tentang dosa. Dosa itu ibarat jadi di dalam hati ini ya, dalam hati saudari-saudari dan saudara-saudara, hati kita ketika ada satu dosa yang diperbuat, satu maksiat yang diperbuat, itu akan ada titik hitam, tik. Kalau dua dosa, tik lagi. Nek ukih, tik 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 tik. Sehingga hatinya menjadi hitam. Yang dimaksud di sini bukan hati secara zahiriyah, tapi hati nurani itu loh. Nek wis hitam, maka menjadi tidak peka alias bleret mau kuwi. Atine bleret. Kaya lampu rong watt setengah. Itu rong watt setengah wis bleret ngene iki. Ora padang. Nah, itu dosa. Nah, pembersihnya pakai apa? Tombak ati limo kuwi mau.
Nek nglakoni 5 kuwi, nanti hitam-hitamnya dadel saka sithik, jadi bersih lagi. Dosa meneh, kok ora tau maca Quran, tambah peteng. Tapi alhamdulillah nek santri tetap do maca Quran ya. Nek sing diwaca ora mung Waqiah tok to. Aja mung Waqiah tok. Itulah hati. Jadi selalu sadari jika ada dosa akan ada titik hitam terus. Seperti cermin itu, kalau kotor itu tidak bisa untuk bercermin. Suloyo, orang sengganteng apapun nek cermine reget tetap dadi elek. Nggih toh? Tapi walaupun tidak terlalu cantik, ora patek ganteng, nek cermine cermin ajaib, cermin akan berkata, Tuhan ganteng, Tuhan cantik. Gitu. Hei cermin ajaib, katakan aku cantik enggak? Anda cantik. Yang selanjutnya, bahwa kebaikan, ya, ini kesimpulan terakhir. Kebaikan itu akan membawa ketentraman jiwa dan hati. Saya ulangi lagi, kebaikan akan membawa ketentraman jiwa dan hati. Kalau hati tentram, jiwa tenang, maka akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungannya ini. Jadi albir dan al-itsmu itu bertentangan. Dan Allah punya satu nama Al-Barru yang maha baik. Maha baik Allah itu. Orang yang mencontoh Asmaul Husna Al-Barru disebut albir, melakukan albir kebaikan. Gitu? Jadi albirru itu artinya kebaikan menyeluruh, seluruhnya, sangat banyak. Maka orang yang berbuat baik kepada dua orang tua disebut birrul walidain. Apa birrul walidain itu? Ya apapun kebaikan yang bisa membuat orang tua ridho itu namanya birrul walidain. Kata-katanya bukan husnul walidain, birrul walidain. Kebaikan apapun. Bukan hanya mendoakan, bukan hanya nukake sate, apapun. Wong tua senenge kepiye? Sing marake ridho kepiye? Ada birrul walidain, ada birrul masyayikh. Nah, birrul masyayikh itu adalah berbuat baik untuk meraih ridho dari para guru, namanya birrul masyayikh. Gurune senenge kepiye? Karena dua-duanya al-walidain dan al-masyayikh itu kedudukannya sama. Bahkan bisa lebih tinggi al-masyayikh. Karena sing ngopeni jiwa. Nek wong tua loro sing ngopeni raga. Sedangkan di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raga. Jiwa dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Badannya apa raganya ya? Oh badan, ayo raga kuwi badan itu. Orang ganti-ganti syair. Pancen tuman, tutuke kuwe. Diprotes karo WR Supratman yang malah penciptanya siapa? WR Supratman kok ngimpeni nyong ayo kayak bangunlah jiwanya, bangunlah badannya kok diganti raganya. Diperimpeni ngono malah payah. Sing utama kan bangunlah jiwanya di lagu itu. Oh berarti WR Supratman itu bukan orang sembarangan. Dia juga santri, ngerti ngaji, mana yang lebih utama. Gitu? Jiwanya dulu tuh memang
Sing penting kuwe. Nek cah saiki generasi Z kan ora. Awake apik-apik nang kelas wae sangune kaca, sangune gincu, sangune wedhak. Wah, bocah saiki ngono kuwi nek sampeyan ngono ora. Nyong kuwe kerep menangi. Wong bocah sekolah cah wedok kok sangune lipstik, hand body, sunscreen, kaca. Kok pacaan kabeh ngriki arak show apa arak sekolah? Oh, ternyata mengopeni ragane, badane, jiwane ora dobani, ayo goncang. Gonjang-ganjing dunya. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Zaman wis akhir bumine goyang. Goyang apa goncang? Goyang. Lebare apa? Ora ngerti padha aku ya ora ngerti. Zaman wis akhir, zaman wis edan, nek ora edan ora keduman jarene wong sing nglagokke kuwi. Nang ya bagi para santri, para penuntut ilmu, janganlah ikut-ikut gila, aja melu-melu edan. Ora edan insyaallah tetep kumanan, santai mawon. Semua kalau sudah menjadi rezeki tidak akan lari kemana. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang bening, hati yang bersinar. Maka jangan tinggalkan tombo ati sing 5 perkara niku. Dan juga perbanyak sholawat tibbil qulub. Amin, mudah-mudahan ya terwujud. Marilah sesi ngaji kali ini kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah.